menambah kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang menjadi pemberat timbangan untuk kita sekalian di yaumul qiyamah kelak. Hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Terakhir pembahasan kita sampai bab ke-9. Ya. Bab 9 ya. Tentang tabarruk. Ya. Masih bagian penjelasan tafsir tauhid. Tafsir penjelasan penjabaran tentang tauhid. Dan penulis membawakan di bab ke-9 tentang masalah tabarruk. Ngalah berkah dengan pohon bebatuan atau yang semisal dengannya yang dikeramatkan, yang kemudian diharapkan dan dicari keberkahannya. Dan kita telah mempelajari pokok-pokok penting yang mendasar dalam masalah tabarruk itu, tentang barokah dan tabarruk, di mana kekeliruan dari memahami dan mengaplikasikan pokok-pokok penting tersebut dapat menggelincirkan seseorang dalam perbuatan syirik atau mengada-ngada dari perbuatan bid'ah di dalam beragama. Ya minimalnya adalah perbuatan kebodohan yang dilakukan dan diikuti. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan tentunya dibawakan di sini oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya yang namanya tauhid benar-benar mengesahkan Allah SWT, menjadikan Allah satu-satunya yang kita esahkan di dalam ibadah, dalam keyakinan, harapan kita mengharap manfaat, atau yang kita esahkan juga dengan rasa takut akan kejelekan-kejelekan atau siksa yang semuanya di bawah penguasaan Allah SWT pastinya. Gak ada sesuatu apapun yang memiliki manfaat dan mudarat kecuali Allah SWT, yang dengannya menuntut kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam pengagungan, dalam harap, dalam takut, dan sejatinya tabarruk mengandung makna pengharapan kepada sesuatu, pensakralan kepada sesuatu yang kalau keliru dan salah dalam penempatan ini akan bermasalah dalam tauhid. Ini akan bermasalah dalam tauhid. Ya, sebagaimana yang kita saksikan, banyak orang yang beralasan dengan tabarruk dengan melakukan perbuatan syirik atau melakukan perbuatan syirik yang jelas-jelas kesyirikannya dengan beralasan dengan tabarruk. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Bab selanjutnya, bab ke-10. Berkata penulis rahimahullah, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab penjelasan tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Penulis tidak langsung menghukumi menyembelih untuk selain Allah sebagai kesyirikan. Karena ada satu bagian
di mana seorang kalau menyembelihnya untuk selain Allah bukan dalam rangka penghambaan diri dan ibadah, tapi dalam rangka jamuan, menuntaskan atau menunaikan kewajiban dari Allah untuk menjamu tamu, maka itu nggak masalah. Bahkan itu bisa wajib hukumnya, ya. Sebagaimana kewajiban seorang menjamu tamu yang datang keterangannya dalam syariat ini. Tidak dihukumi secara langsung oleh penulis menyembelih untuk selain Allah sebagai kesyirikan, karena ada bagian menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah SWT dalam rangka menjamu tamu, ya, atau perdagangan, di mana sembelihan itu dilakukan untuk tujuan tersebut, ya, bukan dalam rangka penghambaan diri dan pengagungan kepada yang dituju. Makanya tidak dihukumi langsung penyembelihan untuk selain Allah sebagai kesyirikan, karena ada rincian untuk itu. Akan tetapi pastinya bab ini masuk dalam penjelasan tentang tafsir tauhid. Bahwasanya yang namanya tauhid memurnikan pengesaan ibadah hanya kepada Allah, apapun bentuknya, termasuk penyembelihan. Ketika penyembelihan itu dimaksudkan untuk penghambaan diri, pengagungan kepada sesuatu yang dituju dalam sembelihan, maka tidak boleh apapun dan siapapun dituju kecuali hanya Allah. Karena penyembelihan seperti itu masuk dalam kategori ibadah. Penyembelihan seperti itu masuk dalam kategori ibadah. Itu penyembelihan dalam rangka pengagungan, pengharapan sesuatu dari orang yang kita tuju atau sesuatu yang kita tuju dalam penyembelihan, atau rasa takut kepada yang dituju dari sembelihan tersebut. Maka ini adalah sembelihan yang sifatnya ibadah, ya. Dan ibadah nggak boleh diperuntukkan untuk selain Allah, apapun bentuk dan macam ibadah itu. Dan yang namanya tauhid, pemurnian, pengesaan, penghambaan diri, ibadah hanya kepada Allah. Maka bab ini masuk dalam rangkaian tafsir tauhid untuk kita pahami ibadah apapun itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah. Walaupun pada akhirnya yang namanya penyembelihan, tidak seluruh dari penyembelihan itu macam-macamnya bagian dari ibadah. Ada yang bagian dari ibadah atau termasuk ibadah, ada yang bukan penghambaan diri, ibadah kepada yang dituju dari penyembelihan. Kalau penyembelihan yang dituju tujuannya adalah untuk perdagangan, menjamu tamu, maka ini bukan peribadatan, dan ini telah datang keterangan dari syariat pembenaran untuk itu dilakukan. Imma hukumnya menjadi suatu kewajiban, sebagaimana kewajiban menjamu tamu ketika seorang tidak memiliki sesuatu kecuali hewan yang disembelih dalam rangka menjamu, ya. Atau dia hukumnya mustahab, di mana seorang menjamu tamu dengan jamuan yang terbaik yang bisa dia lakukan, di antaranya dengan penyembelihan itu, maka ini tentu sangat disukai, ya, dalam penjamuan itu selama tidak memaksakan diri, ya. Walhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
Semoga dipahami bab ini. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tidak disebutkan hukum langsung tentang penyembelihan untuk selain Allah. Ada beberapa kemungkinan. Maksud dari penulis dengan tidak menyebutkannya itu secara langsung hukum dari penyembelihan untuk selain Allah. Di antaranya kemungkinannya ya karena menyembelih untuk selain Allah ada yang mubah, ada yang syirik. Ya. Perlu rincian. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, maksud dari penulis adalah untuk mengajarkan orang-orang yang mempelajari kitab ini agar bisa memahami dan menjelaskan dalil, ya, memaparkan penjelasan dari suatu pembahasan apa hukumnya. Dan penulis tidak selalu menyuapi kita, ini hukumnya ini hukumnya itu. Tapi beliau biarkan tidak ada keterangan khusus akan hukumnya agar para pembaca yang mempelajari kitab ini kemudian berpikir, belajar, ya, untuk menyimpulkan keterangan dalil dan maksud penunjukan bab ini sehingga mereka paham inilah yang dimaksud. Ya, ini ada dua kemungkinan. Dijelaskan ulama, ya, mengapa penulis tidak menyebutkan hukum secara khusus tentang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Walhal apapun itu, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada penulis. Ya, yang menunjukkan betapa cermatnya beliau di dalam menyusun kitabnya ini. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adapun terkait penyembelihan itu sendiri, maka para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyembelih itu terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka penghambaan diri, dalam rangka ibadah. Ya. Maka penyembelihan seperti ini terdapat keterangan syariat ibadah kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Di antaranya penyembelihan haji, penyembelihan yang menjadi bagian daripada ritual ibadah haji. Ya, penyembelihan bagian ritual dari ibadah haji bagi mereka yang melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiran yang menggabungkan haji dan umrah dalam satu perjalanan hajinya. Ya. Maka bagi yang mengambil tamattu dan qiran, di sana terdapat bagian daripada pelaksanaan manasiknya adalah dengan menyembelih sembelihan al-haji. Ya. Kemudian juga ada penyembelihan yang disyariatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-adhahi, penyembelihan kurban tanggal 10 Zulhijjah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, untuk melakukan udhiyah, kurban, penyembelihan udhiyah di Idul Adha. Ya, itu juga penyembelihan yang sifatnya ibadah yang disyariatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara penyembelihan yang disyariatkan juga untuk Allah Subhanahu wa taala adalah akikah. Penyembelihan akikah, penyembelihan dalam rangka kelahiran anugerah Allah seorang anak. Ya, kelahiran seorang anak, maka orang tua
menyembelih hewan sembelihan dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang besar, keturunan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ya, ada namanya syariat akikah. Ya, kemudian ada juga penyembelihan yang disebut dengan dam atau penyembelihan sebagai kafarat, tebusan karena pelanggaran yang dilakukan dari pelanggaran pelaksanaan manasik atau salah satu dari manasik haji. Ya. Nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah, beberapa penyembelihan yang datang keterangan dalam syariat yang Allah perintahkan dan syariatkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan penyembelihan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ada penyembelihan yang mubah. Ya. Yang mubah atau yang boleh dilakukan. Ya. Seperti seorang menyembelih untuk memanfaatkan dagingnya dalam rangka mengkonsumsi, ya, dagingnya atau untuk jual beli perdagangan, ya. Dan juga ada sembelihan yang ini sembelihan yang Allah perintahkan dalam rangka memuliakan tamu. Ini pun juga masuk dalam kategori sembelihan yang ya, dibolehkan.